Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih? Kita mau melakukan sesuatu yang super mulia, yaitu membaca Al-Quran yang suci. Tapi kok aneh ya, langkah pertamanya justru minta perlindungan. Seolah-olah ada bahaya gitu. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi dalam banget ini. Oke, bagian pertama, kita mulai dari rasa penasaran yang sebenarnya. Ya, logis banget kalau kita pikir-pikir lagi. Ini dia inti pertanyaannya. Al-Quran itu kan firman Tuhan, isinya penuh cahaya dan petunjuk. Terus kenapa kita harus mulai dengan memohon perlindungan? Harusnya kan justru di momen inilah kita merasa paling aman dan tentram, ya kan? Nah, gambar ini pas banget buat nangkep paradoksnya. Kita sering banget dengar kalau setan itu takut, lari tunggang-langgang pas Al-Quran dibacakan. Tapi perintahnya malah buat kita, si pembacanya, buat berlindung. Disinilah penelusuran seru kita dimulai. Oke, lanjut ke bagian 2, analogi peretas dan data. Biar gampang pahamnya, kita coba pakai sebuah analogi modern yang kayaknya deket banget deh sama kita semua. Konsepnya sederhana, tapi kena banget. Coba deh kita bayangin. Ada nggak sih peretas atau hacker yang mau buang-buang waktu dan tenaga buat ngebobol folder yang isinya kosong? Pasti enggak kan? Target mereka itu selalu satu, data yang paling berharga, yang paling penting. Nah, sekarang mari kita coba tarik prinsip yang sama persis dari dunia digital ini ke dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Bagian 3, Al-Quran, gudang emas petunjuk. Nah, di sini kita mulai sambungin titik-titiknya, di mana Al-Quran adalah aset kita yang paling tak ternilai. Jadi, dalam analogi kita, Al-Quran ini bukan sekedar buku. Anggap aja Al-Quran ini kayak gudang emas yang isinya petunjuk, rahmat, dan cahaya. Dan logikanya, setiap harta karun yang berharga pasti bakal mengundang pencuri. Nah, dalam konteks ini, pencurinya adalah setan. Perbandingannya jadi jelas banget di sini. Di dunia spiritual kita, penyerangnya adalah setan. Targetnya, ya data kita yang paling berharga itu, petunjuk dari Al-Quran. Dan tujuannya bukan sekedar menghapus, tapi yang lebih bahaya lagi, mencuri dan membelokkan pemahaman kita, biar petunjuk itu nggak benar-benar sampai ke hati. Dan ini poin kuncinya. Setan itu nggak terlalu pusing kalau kita cuma baca Al-Quran di mulut aja. Yang benar-benar dia takuti adalah momen di mana kita paham isinya, saat petunjuk itu meresap ke dalam hati dan menggerakkan kita buat berubah. Nah, itulah emas yang jadi incarannya. Bagian 4. Ta'awudz, firewall spiritual kita. Terus, gimana cara kita melindungi gudang emas ini? Disinilah ta'awudz berperan sebagai solusinya. Jadi, pas kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bukan sekedar ritual biasa loh. Itu adalah sebuah tindakan sadar. Kita itu lagi memasang firewall spiritual, sebuah perisai pelindung, sebelum kita mengakses data kita yang paling berharga. Apa aja yang diblokir sama firewall ini? Wah, dia ini memblokir berbagai malware, gangguan yang kita semua kenal banget, pikiran tentang kerjaan yang belum kelar, soal tagihan, notifikasi HP yang bunyi terus, bahkan pertanyaan sepele kayak, nanti makan apa ya? Semua ini adalah pintu masuk buat setan, buat nyuri fokus dan kehusyukan kita. Lanjut ke bagian 5, sebuah perintah langsung dari Allah. Dan yang paling penting, ini semua bukan sekedar analogi yang keren doang, ini adalah sebuah praktik yang akarnya langsung dari sumber tertinggi. Nah, ini dia dasarnya. Perintah langsung dari Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. Perintahnya lugas, jelas, dan gak pakai basa-basi. Ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan hati dan pikiran kita sebelum berinteraksi dengan firman-Nya. Bagian 6, yang terakhir, makna di balik bacaan. Oke, jadi mari kita simpulkan esensi dari praktik yang luar biasa ini. Jadi, dengan membaca ta'awudz, kita itu sebetulnya lagi menyatakan sebuah niat. Saya nggak mau bacaan ini cuma berhenti di bibir aja. Kita mau setiap ayatnya menembus ke dalam hati, mencerahkan pikiran, dan ujung-ujungnya menginspirasi tindakan yang nyata. Pada akhirnya, ini semua tentang melindungi wadahnya, yaitu hati kita. Sama kayak kita nggak akan menuang air jernih ke dalam gelas yang kotor kan? Kita bersihkan dulu hati kita dari segala gangguan, biar dia siap 100% menerima petunjuk emas dari Al-Quran. Sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Bukan cuma pas mau baca Al-Quran, tapi dalam setiap kebaikan yang mau kita lakukan. Jadi, gimana cara kamu akan mengaktifkan firewall spiritualmu hari ini? Terima kasih sudah menyimak.